Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait studi kasus strategi penerbitan obligasi oleh Apple Inc. Kelompok kami yang beranggotakan Rani Ayu Maharani, Zahratul Wahida, dan Muhammad Rizal Nopiansah. Kemudian saya sendiri Muhammad Fajar Taufik Apandi. Studi kasus long term financing Apple Inc., perusahaan teknologi terkemuka di dunia, mengambil langkah yang tidak biasa dengan menerbitkan obligasi senilai miliaran dolar. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk memperbaiki harga saham, melakukan buyback saham, dan memberikan keuntungan kepada pemegang saham yang telah mengalami penurunan nilai saham. Kemudian selanjutnya adapun tujuan penerbitan obligasi yang akan dibacakan oleh Rani. Selanjutnya, tujuan penerbitan obligasi. Apple berharap langkah ini akan membantu mengembalikan minat investor dan memperbaiki kinerja perusahaan di masa depan. Lalu, ada alasan penerbitan obligasi. Apple memilih untuk berhutang daripada menggunakan kekayaan mereka yang besar karena sebagian besar uangnya berada di luar negeri dan akan terkena pajak yang tinggi jika dipulangkan ke Amerika Serikat. Dengan menerbitkan obligasi, Apple dapat menghindari pajak repatriasi yang tinggi di Amerika Serikat. Detail penerbitan obligasi. Penjualan obligasi Apple mencapai rekor dengan jumlah yang mencapai miliaran dolar. Langkah ini juga membantu Apple mengurangi biaya penggalangan dana karena suku bunga yang rendah di Amerika Serikat. Obligasi ini diterbitkan dalam beberapa seri dengan tenor yang berbeda. Dampak dan langkah penerbitan obligasi. 1. Meningkatkan nilai saham. Buyback saham dengan mengurangi jumlah saham yang beredar, menciptakan permintaan yang lebih besar terhadap saham yang tersisa, dan potensi meningkatkan harga saham. 2. Meningkatkan kepercayaan investor. Program pengembalian dana kepada pemegang saham dapat mempertahankan minat investor, meningkatkan kepercayaan terhadap perusahaan, dan memberikan stabilitas pada pasar. 3. Mengurangi beban pajak. Menghindari repatriasi tinggi atas dana yang berada di luar negeri. Kemungkinan Apple mengoptimalkan penggunaan kekayaan tunai dan mengurangi beban pajak. 4. Menjaga daya saing. Dana yang diperoleh melalui obligasi dapat digunakan untuk investasi dalam riset dan pengembangan, memperluas pasar, dan menjaga daya saing di industri teknologi yang kompetitif. Melalui langkah penerbitan obligasi ini, Apple berharap dapat mencapai pertumbuhan dan keberhasilan perusahaan yang lebih baik di masa depan. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa langkah strategis Apple dalam menerbitkan obligasi senilai miliaran dolar sebagai bagian dari strategi keuangan jangka panjang merupakan langkah cerdas untuk memperbaiki harga saham, meningkatkan keuntungan pemegang saham, dan mengoptimalkan penggunaan kekayaan perusahaan. Penerbitan obligasi ini membantu Apple menghindari pajak repatriasi yang tinggi, memanfaatkan suku bunga rendah, dan memastikan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang. Langkah ini mencerminkan pengelolaan keuangan, pengelolaan risiko yang baik, dan strategi yang efektif dalam menghadapi tantangan keuangan di pasar global. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Rekan-rekan sekalian boleh yang dari kelompok lain untuk bertanya nanti di WhatsApp grup yang sudah disediakan. Mungkin hanya sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.